bagaimana sih sebenarnya situasi berbangsa dan negara kita itu? Benarkah banyak pernyataan orang bahwa sebenarnya kondisi bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja? Nah, ya, jawabannya itu kan tinggal lihat saja. Ya. Kalau emak-emak mengantri minyak goreng, ya kan? Itu kan berarti bukan hanya sekedar harganya tinggi, tidak ada minyak goreng yang langka lah itu minyak goreng. Apakah itu baik-baik saja? Ya. Kemudian beberapa menteri, ketua partai menyampaikan yang inkonstitusional, walaupun berturut syarat. Presiden bisa 3 periode, ya kan? Kemudian penundaan pemilu dan pilpres. Ada lagi yang mengatakan, seorang menteri mengatakan bahwa undang-undang itu bisa dirubah, bukan kitab suci. Itu kan kegiatan yang tidak etis sebenarnya. Soalnya undang-undang itu semau-mau gua deh, bisa gua rubah. Ya, ya. Sebenarnya buat gaduh kan itu. Ya. Kan yang buat gaduh kan itu. Bukan demo yang buat gaduh. Jadi kalau demo buat gaduh, yang buat gaduh itu sebenarnya. Ya, ya. Apa? Yang buat mereka demo itu sebenarnya. Yang memicu keonaran gitu ya, Pak ya? Iya, memicu keonaran kan pernyataan-pernyataan itu gitu loh. Ya, ya, ya. Jangan nyalakan yang demo dong. Ya. Nah, Pak Gatot, kalau menurut Bapak sepakat nggak gitu bahwa kan semua pejabat rata-rata menyatakan ini kan wacana dalam negara demokrasi, termasuk Pak Jokowi, orang boleh dong menyampaikan wacana itu soal 3 periode dan penundaan pemilu itu. Kalau yang wacanakan itu rakyat biasa, ya kan. Tapi yang wacana ini adalah pejabat tuh. Ya. Ketua partai, partainya besar. Iya kan? Ya. Kemudian menteri, kan beda dong persepsi orang. Kalau cuma orangnya coba Jokowi, kemudian habis itu lagi yang pernyataan katanya kepala desa. Kalau kita usut, kepala desa diberangkatkan ke Jakarta, ongkos dari mana, dari siapa, ongkosnya betulnya mata anggaran apa? Ya. Karena data sini hanya untuk mendukung 3 periode. Itu kan membuat fermentasi di masyarakat. Apakah seorang kepala desa itu di desanya pulang biasa-biasa? Enggak dong. Ya. Apakah dia 100% semuanya dipilih? Kan tidak. Ada yang 55%, ada yang 60%, yang persen kan protes. Lu pakai nama siapa kepala desa? Desa mana? Bisa jadi keributan. Terus siapa yang membuat keributan ini siapa sebenarnya kan gitu? Yang geroknya siapa? Ya, ya, ya. Logikanya seperti itu gitu. Logika saya bisa aja saya salah kan? Ya, ya. Oke, tapi ini kan kita bisa analogikan gitu ya dengan niat orang gitu. Kan kalau mereka selalu menyatakan bahwa oh ini baru wacana, tetapi kan realitasnya kemudian ada penggalangan massa di berbagai daerah. Itu yang bahaya. Ya kan gitu. Iya. Kalau ada orang mau nyuri kan gitu kan. Ya. Terus dia ngomong ini saya baru wacana aja, lihat-lihat aja. Saya sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa hukum pidana pencurian itu nggak ada gitu kan, ya, atau dirubah supaya saya bisa masuk kan gitu. Kan analoginya sama seperti itu saja kayak gitu. Ya. Ya mungkin saya salah analogi hukumnya, saya bukan hukumnya, tapi ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi gitu, yang disampaikan oleh para pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Kidul, tertua di semesta. Ada ucapan yang penting ya, yang perlu digarisbawahi dari Pak Gatot Nurmantio. Dia mengatakan wacana penundaan pemilu, wacana presiden 3 periode, wacana penundaan pemilu dan pilpres yang diungkapkan, yang diwacanakan oleh ketua partai dan menteri, itu sebenarnya kegiatan tidak etis. Kalau wacana itu dilakukan oleh rakyat itu nggak apa-apa, kira-kira begitu. Jadi karena dilakukan oleh pejabat atau menteri dan juga termasuk ketua partai, itu satu kegiatan yang tidak etis, dan itulah yang memicu sebenarnya keonaran atau yang membuat gaduh, yang membuat satu situasi yang tidak tenang di masyarakat itu karena narasi yang
mereka bangun bahwa seolah-olah peraturan itu bisa dibuat semau-maunya. Ini satu tindakan yang menurut Pak Gatot itu tidak etis. Itu yang ada di wawancara dari Harsono Arif terhadap Pak Gatot yang sangat luar biasa ya. Kita bisa melihat ya. Jadi memang ucapan-ucapan Pak Gatot ini lebih layak diperhatikan ya dibanding kegiatan jutaan orang biasa, karena memang bukan hanya karena presidium KAMI kami atau ke koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau juga pernah menjadi mantan panglima TNI, tetapi karena sikap dan pernyataan Pak Gatot itu suka seringkali berpihak ya pada kejernihan nurani kita ya. Misalnya dia mengatakan demonstrasi 11 April hari ini ya, sekarang ini jam 3:30 pagi saya ngomong, itu sebenarnya itu kan yang melakukan itu mahasiswa, dan dia mengatakan mahasiswa itu adalah pewaris masa depan. Kalau sampai dilakukan represi nanti dalam demonstrasi atau ada satu mahasiswa dibunuh, itu berarti membunuh satu mahasiswa itu sama dengan membunuh masa depan bangsa. Jadi betul-betul dia menitipkan anak cucunya sendiri, anak cucu Pak Gatot dan anak cucu kita semua, anak cucu emak-emak itu kepada pemuda, karena pemuda atau mahasiswa bagian dari rakyat yang lebih terdidik begitu, itu adalah yang akan mewarisi dan mereka menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang lupa disadari oleh para politisi, oleh para pejabat-pejabat negeri ini, bahwa mereka yang sedang menjabat itu sekarang, baik di kepolisian maupun di TNI, maupun di pemerintahan, maupun di partai-partai, sebenarnya mereka yang sedang bertugas berfungsi secara kesejarahan sekarang itu mereka akan segera berganti. Digantikan oleh siapa? Oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan menggantikan mereka di masa depan sebagai pemimpin dan mewariskan, melanjutkan ya kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Dan mahasiswa bergerak 11 April itu menjadi tidak relevan bahwa itu digerakkan oleh Gatot Nurmantio sebagaimana tuduhan intelijen itu, digerakkan oleh siapa lagi, oleh Jumhur Hidayat, digerakkan oleh siapa lagi itu, Lanyala dan lain-lain. Itu tidak relevan karena bangsa ini secara umum sedang tidak baik-baik saja. Kata Pak Gatot itu kalau ada ngantri emak-emak itu sampai membawa bekal untuk sahur, itu berarti kan dia dari maghrib nganti minyak goreng gitu ya. Dan kemudian ada yang terbunuh, yang mati karena ngantri. Dan mahasiswa tentu tidak ingin mewarisi limbah dari persoalan bangsanya, makanya dia bersuara, meminta pemerintah memperhatikan dan memperbaiki keadaan, dan itu masih ada waktu untuk memperbaikinya selama 2 tahun lagi. Termasuk soal IKN itu, satu proyek yang sebenarnya tidak menyangkut kesejahteraan rakyat dan hanya akan menyedot anggaran dari APBN, dan akibatnya adalah mengurangi anggaran untuk kesejahteraan dan pendidikan. Jadi mahasiswa di mata Pak Gatot, mereka melihat mahasiswa itu tidak ingin mewarisi negeri yang babak belur. Istilah babak belur itu adalah istilah dari Pak Gatot, dan ada istilah limbah itu juga keluar dari celah-celah bibir Gatot Nurmantio yang mengatakan mahasiswa tidak ingin mewarisi limbah yang ada di negerinya sendiri, makanya mereka bergerak. Dan tentu kita harapkan perbaikan-perbaikan negara ini itu bisa terjadi dengan momentum gerakan 11 atau aksi 11 April hari ini. Dan kita berharap, tentu kita ingin semuanya menjadi lebih baik, terutama ucapan-ucapan pejabat yang sedang berkuasa, juga menteri,
hendaknya lebih etis, ya, lebih etis di dalam mengeluarkan ucapan-ucapannya di tengah-tengah masyarakat yang selama ini ucapan-ucapan mereka tentang periode, 3 periode, tentang penundaan pemilu dan pilpres, perpanjangan masa jabatan, itu menurut Gatot Nurmantio yang membuat bangsa ini jadi gaduh karena ucapan pejabat dan menteri yang ada di dalam kabinet sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya, saya mau sahur dulu. Rakyat harus menolong dirinya sendiri dan sahur sendiri. Selamat berjuang untuk yang berjuang pada 11 April, aksi 11 April. Jangan lupa, ini silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithra. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya,
18 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi. Rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan masjid Nafsuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parangitsio, kerja di semesta fasbil sabaran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta